Oh, channelnya Pak? Channelnya nanti dikasih tahu sama Kiai kita ini. Untuk itu kepada Bapak Kiai Muhyiddin kami berikan waktu yang seluas-luasnya ini untuk menyampaikan materi. Kalau bisa sampai subuh ini tak apa-apa. Yakin. Itu kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kami persilakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala jami'i na'amik wa ifdalik. Salatan wa salaman ala nabiyyik wa rasulik Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa asbabihi wa jami'i ummatihi alladzina yatamassakuna bil kitabi was sunnati ila yaumin rufi'a fihi al-qalam amma ba'd. Yang saya hormati Pak Khatib, Pak Is dan Bapak Ibu serta dan seluruh panitia baik dari pusat maupun dari Kamil maupun dari BDK, dan ini juga kita dibersamai oleh Puspakom Teknis. Hadirin hadirat baik yang in maupun yang out yang saya hormati. Ini kan ada yang out sih ya. Atau di sini ada jasadnya tapi ya tahu rohnya di mana saya tidak tahu. Karena pikirannya ada di mana-mana ya. Apalagi dari kemarin ya. Masuk malam Jumat diajak diklat gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya boleh berdiri, Pak Is? Kalau duduk rasanya ini nanti kedudukan itu bahaya. Ini kita bicara soal pendayagunaan ya. Kita di Indonesia ini ada satu Basnas RI, ada 34 ya Basnas provinsi, ada 512 Basnas KO, ada berapa las? Bukan dari kemarin udah ditayang terus. Halo. Ya habis makan ya? Ya. Habis makan, taruh, berproses, nyantol di sini 5 watt. Ada berapa? Nanti ada ya, akan ya? Oke. Paling enggak ini yang 45 las Pak. 45 las nas. Skala nasional. Ya. Nas. Habis buka PPT-nya ya. Berapa bagus? 45 nas. Terus, Prof? Apa? Ya, provinsi. Yang berapa ini? Oh, HP-nya lemot, Pak. Jaringannya ini. Ada berapa? Seingat saya totalnya itu ada 170 angkatan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini yang di bagian pengumpulan siapa? Pengumpulan. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Yang lainnya bagian apa? Nggak ada bagi. Apa aja ini? Pencukupan. Terus yang unsur pimpinan Basnas. Oh, Basnas. Ibunya apa Bu? Mbak apa Bu saya beli? Ibu rumah tangga. Kak ya.
Ayo. Bagian pendistribusian. Basnas mana sih? Kabupaten Pari. Berani di tengah-tengah sarang penyamun. Umur Pak. Baik. Next Mas, Mbak. Nah ini datanya. Sorry. Ini overview dulu ya. 170 kan saya lihat. Ini 174 kalau salah. Tapi dulu ada yang ya 170. Satu hal, apa komen Bapak terkait data? Rengdong Banyak. 50-50 as audience kayak once we millionaire. Volunteer ayo jaringan serius. Ya Pak. Kalau dilihat data Pak sudah update Pak ya. Dari Basnas Kabupaten Oki Pak. Ya. Apa? Jumlah Data. Apa yang itu? Sebenarnya dengan jumlah Basnas baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota ini setidaknya kesejahteraan masyarakat dan tingkat kemiskinan ini sudah tercover gitu. Jadi dengan adanya Basnas yang ada sebanyak ini kesejahteraan rakyat terwujud. Harusnya tidak ada yang miskin. Tidak ada yang miskin. Gus nanti saya ya. Bapak Ibu, ini memang ada di Undang-Undang 23/2004. Sampai salah, kalau salah saya evaluasi kalian. Ya. Ini penjelasan tentang istilah zakat. Ya, dalam undang-undang kita itu disebut pranata keagamaan. Kata kuncinya apa? Pranata keagamaan. Artinya instrumen keagamaan. Ya ini saya. YouTube. Ada yang berpikiran begini. Buat absen. Ya. Kita balik ke sini. Kata kuncinya apa? Pranata keagamaan. Ya. Untuk apa? Meningkatkan keadilan. Satu, tujuan ini kesejahteraan masyarakat. Ya, keadilan artinya apa? Adil secara distributif. Ini untuk menerjemahkan kaila yakuna tulatan bainal aghniyai minkum. Biar prosperity itu tidak atau kesejahteraan tidak putar-putar di segelintir orang yang sering kali disampaikan di media-media itu, ya kan? Kayak di Indonesia itu yang putar-putar ya berapa persen umat, berapa persen penduduk Indonesia. Nah, yang ketiga penanggulangan kemiskinan. Tapi ini nanti akan menjadi lokus yang paling di-tagging oleh Astagita Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Gitu. Karena nanti akan ada impres, ada PP di sini. Nah, tolong kalau siapa yang di sini bisa saya challenge yang sudah hafal Undang-Undang 23. Siapa yang siap gitu? Nah nanti saya challenge pasal berapa gitu. 100.000 deh. Ayo. Sambil baca boleh Pak? Ini kan udah tatap muka. Ayo Pak, ada di sini. Artinya kan sudah ada 2 tahap tuh. Yang pertama sinkronus sudah download.
Sudah dengar? Sudah. Sudah baca? Baca. Lihat baik. Padahal wahyu yang turun pertama itu Bapak. Ikro, terang semua ya. Sudah baca? Sudah di print sudah, Pak. Baca. Memang ada ayatnya. Di print lah, itu kan baca lah, ya kan? Maksudnya disuruh download itu disuruh baca. Ya Allah, saya itu di Jawa sejak PKP 33 keluar tentang otak itu Bapak. Saya itu diminta Pak Dewi, Mas Muhib, nomenklaturnya sudah berbeda. Kalau dulu edukasi, inovasi dan kerjasama Pak. Saya berterima kasih kepada Bapak semua Bapak Ibu semua. Kita pernah bikin festival Ramadan dan tahun 2024. Kita bikin lebaran yatim. 2025 kita kerjakan lagi. Itu persis inovasi. Misalnya di 2024, ya kira-kira yang bisa menjadi bonding kita bersama itu. Lahirlah gagasan-gagasan itu. Kemarin terakhir itu yang lebaran yatim kita bisa mendistribusikan 308 miliar. Bapak Ibu semua tepuk tangan dong. Saya kan hanya arranger aja dan jahitin aja. Tapi saya pernah dimarahin itu sama ada lasmas. Mentang-mentang pejabat ya murah dulu. Apa sih? Bukan dulu Masku, kita ajak ayo berbaikan bersama dulu sebenarnya. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa saya bilang gitu. Paling sangat saya capek di sini. Anda mungkin. Kan evaluasi itu ada ini standarnya. Bercanda ya. Jadi ini kan kita akan evaluasi daya gunaan ya Bapak Ibu ya. Di pasal 3 ini coba renungkan tujuannya meningkatkan efektivitas. Kenapa sih harus penyaluran itu melalui lembaga? Kenapa nggak harus tasrahin aja sendiri? Biar tahu gitu. Untuk menjaga efektivitas, efisiensi pelayanan. Nah, terus kok sekarang layanannya efisien apa tidak? Ekonomis apa tidak? Halo? Efisien Pak? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu yang di Basnas, dapat BOP dari pemerintah? Halo? Hai, gitu dong. Kalau saya bilang halo, hai, gitu dong. Biar kesannya kayak udah sering itu pelatihan sebenarnya jarang gitu kan. Dapat? Tidak. Dapat? Tidak. Tidak. Yang dapat tanda tangan. Nggak ada yang pernah dapat. BOP. Dapat hamil. Oh hamilnya nggak diambil. Boleh saya ambil Pak? Bisa beri kan dipakai juga? Itu biasanya pimpinan. Ya karena audit kami akan menemukan hal itu. Jadi asnafnya itu kadang-kadang cuma 3 Pak. Fakir, miskin, hamil. Bahaya tadi. Maka itu kita harus belajar tentang zakat core principle. Kita harus belajar dalam tentang zakat wa adilanuha. Itu Pak hikmah tasyri' wa falsafatuh. Kita biar tahu itu kenapa seumurnya atau 60 itu innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bukan masa lalu ya, wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Ini sebenarnya tes saja ini ayatnya orang zakat ini apa kayak gitu loh. Orang agama loh Pak. Wal gharimina wa fi
sabilillah Wabni sabil Faridotan minallah. Wallah wallahu sami'un alim. ini hakim ini alim. Alimun inilah jangan dirubah-rubah ya. Efisiensi pelayanan pengelolaan zakat meningkatkan manfaat zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 7 asasnya, ditambah lagi ada 2 tujuan. Ya, yang sering kita pokoknya intinya untuk kesejahteraan dan penanggulangan Kemiskinan. dengan cara yang efektif, efisien. Dibalik itu ya, cara ini. Nah, zakat Bapak Ibu ini Basnas Kabupaten Kota di sini sudah pernah nggak sih melakukan pemetaan analisis terkait dengan potensi muzakinya, potensi mustahiknya, potensi area zakat yang bisa dikelolanya? Belum. Dengan provinsi misalnya kerjasama dengan sini kan ada yang Win Raden Khatam misal atau Unsri gitu misalnya. Pernah nggak? Nah, ayo Pak, kita ajak, jangan kita merasa hebat sendiri, jangan. Ajak, mau saya gini aja, ini petanya collaboration. Ada Zawanya, ada Pusbangkoknya, ada BDK-nya, ada Basnasnya, ada BWI-nya. Iya Pak. Lu ini rapatnya maraton. Ini teman-teman saya yang kursus, ini dulu gemuk. Enggak ya? Oh masih ya? Biar saya lihat ini. Gitu ya, ini di pasal 3. Pasal 4-nya itu area apa aja sih zakatnya, gitu ya. Lalu lembaga pengelolanya ini. Nah, Bapak Ibu, kemiskinan kita itu menurut data BPS itu 23 juta. Yang ekstrimnya itu 0, sekian, 0,25. Dan koreksi. Nah itu kalau dihitung, Pak Menteri pernah menghitung sama kita, kurang lebih untuk menyelesaikan basic 1, 2, 3 yang ekstrim itu yang butuh sandang pangan, sandang papan itu kurang lebih dibutuhkan 22 triliun. Kita kemarin membukukan berapa? Disimak 41 triliun, tapi harusnya sudah selesai. Tapi kenapa nggak selesai? Ada masalah apa ini? Ya? Karena merasa hebat masing-masing. Kita tidak pernah merasa bahwa ini adalah sahabat saya, ini adalah teman saya. Basnas 1, Basnas 2, dengan kelas yang 1, kelas yang 2. Pernah nggak ngopi? Dengan saya? Ngopi, ngobrol soal finansial. Sesama las ya Pak. Iya. Sesama las, sesama Basnas, pernah nggak ngobrol? Kalau sesama bas nggak pernah Pak. Ya harus crossing Pak. Dengan Basnas, dengan Kemenak, dengan semua stakeholder yang ada dalam ekosistem. Kalau Bapak Ibu tidak pernah ngobrol, ya masalah. Nggak akan terjadi itu kolaborasi. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ini 500 berarti 682. Coba kalau itu bareng-bareng nanti kita bikin data desain. Biar orang-orang itu aja yang dikasih. Bahkan kalau bisa dipelihara, mengikuti undang-undang dasar, bahkan bisa dipelihara. Itu Bapak. Ngomong janda-janda, di balik janda ada tinggal. Itu bahasa-bahasa yang ada jangan. Teman-teman aktivis gender habis. Ya, jadi angka ini harusnya powerful, Bapak Ibu. Saya di sini tuh saya hanya ingin begini, kita ingin merubah satu perspektif. Mungkin kemarin bisa sampaikan. Ya kayak tadi ya. Iya, selama ini kami ngerjain kayak sudah benar gitu ya Pak ya. Sudah bisnis apa pengumpulannya, meskipun Basnas itu pengumpulannya ASN lagi, ASN lagi, ASN lagi.
tiga ngomong. Saya kira ngomong itu ayo, saya ingin mengajak Bapak Ibu, ayo berpikir sudah benarkah angka kita. Ingat loh Pak, Bapak Ibu jangan pernah alhamdulillah saya diberi amanah. Amanah itu Bapak Ibu ambil, bukan Bapak Ibu dikasih. Kok begitu Pak Muhyiddin? Ayo ikut pasar, mari. Iya. Ikut. So amanah itu Bapak Ibu ambil. Saya juga ambil amanah. Tapi saya nggak ikut bidik. Ya masih belum ada bidik. Tapi amanah tapi paling nggak saya daftar ASN itu sudah saya ambil. Coba ayo kira-kira kita ini dalam posisi sirotol mustaqim, sirotol ladzina an'amta atau al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin. Jangan-jangan sudah sampai ad-dhal wa ad-dhallu lagi. Ayo merenung kita hari ini. Pak, siapa yang kemarin tidak ikut pansel tapi langsung dipilih? Oh, enggak. Nasnas, Enggak ada. atau yang kelas melamar Pak? Artinya apa? Amanah itu jangan ambil Pak, bukan jangan dikasih. Padahal kalau araf walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Coba sarung enggak kita ini? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Bal hum Allah. Ayo istighfar semua kita. Obatnya Puasa. sudah benar nggak sih kita yang menjadi ambil atau baru menjadi ambil? Ambilin, bukan ambil. Iya coba. Padahal Bapak Ibu hari selama ini mendapatkan seleri dari situ. Insentif. Sudahkah kita menjadi amil yang sesungguhnya? Coba nanti ada ini. Ini baru satu slide ya Bapak. Terus. Nah ini zakatnya ini coba. Yang paling sering diambil ini potensi sebenarnya ya, ini potensi. Tapi Bapak Ibu, ASN itu sudah kecil. Artinya kalau Basnas kita hari ini baru fokus di ASN itu baru 9,15 T. Ini zakat ya, kita ngomong zakat. Kalau 41 itu ya ada zakatnya, ya ada infaknya, ada sedekahnya, ada di SKL-nya, gitu. Ya. Bahkan ada yang apa itu Mbak? Yang apa namanya? Apa yang zakat fitrah pokoknya dihitung aja itu seluruh penduduk Islam zakat fitrah di pukul rata 50 juta, saya udah dihitung potong gitu ya, bahwa potensi itu tidak. Apa namanya? Kalau dalam akuntansi itu off balance. Coba itu benar gak laporan begitu ya? Off balance itu tidak dapat dibuktikan kok. Ini boleh jadi nggak sampai 41. Jadi baru ngomong zakat loh Pak, belum ngomong infak sedekah. Ya, ASN itu kalau bahasa sama mainannya kita ini. Ayo selama ini siapa yang sudah melakukan pendekatan dengan ID? Ikatan Dokter. Indonesia. Pernah nggak dengan apa itu pengacara Pradi? Duduk dekat Anda ya? Duduk dekat Anda. Mereka itu Pak, saya ceritanya, saya punya teman dokter orang Bandung, ikut tim dokter bedah ini tulang belakang. Orang tuanya udah bilang 50-50 ya, kalau bisa sehat alhamdulillah, kalau enggak ya kok ya. Oke, nggak apa-apa, miliar loh. Satu dokter teman saya itu dapat satu jazz ulang, jazz baru beli di Jakarta, besoknya beli jazz baru kan, sama masih ada 100 juta. Kebayang nggak dibanding dengan ASN yang gajinya 4
mempes gitu ya, udah dipotong langsung aja begitu tanpa konfirmasi. Ini Basnas pernah nggak membuat pembinaan terhadap riset-risetnya yang di KLKL itu agar meminta persetujuan dulu. Jangankan untuk meminta persetujuan udah dibayar aja itu nggak ada. Wasoli alaihi pernah nggak dilakukan? Bukan menyelati ya, meninggal, mendoakan. Pentingnya belajar di bahasa Arab. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Doakan. Nah kalau bapak ibu menjadi amil lalu nggak mendoakan itu berarti nggak menjalankan fungsi. Halo. Halo bro. Ya paling nggak udah dibilang pendekut pelatihan. Ya. Nah itu potensi. Nek oke ini dulu nih. Ya. Ini angka muzaki kita ini baru ini salah juga. Sorry itu ada wakif gitu ya. Ini muzaki. Nggak apa-apa. Jangan panik gitu loh. Masih sore. Tinggi kan ya. Oke. Nah ini kita itu punya 12.000 amil. Ya. Tapi baru 2.000 yang certified. Bahaya kayak gitu. Banyak. Saya mulai gini deh. Di Impres ada nggak Mbak itu tentang Impres yang ada Pak Prabowo-nya? Ada dong. Saya udah baca semua. Boleh disampaikan? Atau nggak saya ingin membuat mengajak Bapak Ibu berpikir logical framework-nya pengelolaan zakat. Oke? Bapak Ibu kalau melihat saya sebentar. Pak Prabowo punya asta-cita. Oke? Asta-cita itu bicara nyoroti dua hal. Yang pertama bahwa pemahaman agama, nilai-nilai agama belum terkejawan bahkan secara baik dalam praktek-praktek berkehidupan berbangsa dan bernegara. Itu satu. Kenapa? Karena dari potensi yang sudah ada ini tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Literasi rendah, lalu profesionalisme amil juga rendah. Dan nazir ya, karena ini ngomong saya. Lalu yang kedua, bahwa pengelolaan dana sosial keagamaan belum dikelola secara profesional dan akuntabel. Ada dua kata, belum profesional dan akuntabel. Ini ada di siapa sebenarnya? Tanggung jawab ada di kita semua, termasuk saya, termasuk kami, termasuk Ais yang ada dalam ekosistem zakat dan wakaf. Nah, ini diterjemahkan oleh asta protasnya Bapak Menteri kita secara cerdas. Ada nomor 6 itu pemberdayaan ekonomi umat, dan ada ekoteologi, dan ada mendampakkan agama, mewujudkan agama yang berdampak. Beragama maslahat, zakat wakaf berdampak. Pertanyaan saya, gimana mau mendampakkan zakat dan wakaf kalau tata kelolanya nggak benar, belum baik, belum baik. Gimana tata kelola mau baik kalau man behind the management itu nggak profesional, nggak berani akuntabel? Gimana mau profesional, wong kapasitas pengetahuannya ya segitu-gitu aja, orang Sunda bilang. Nggak ada pertumbuhan. Nah, syarat daripada terbangunnya ekosistem ini baik tentu harus dibangun dengan satu kesadaran kolektif kita semua, para amil, para stakeholder dalam ekosistem zakat dan wakaf, gitu ya. Untuk bagaimana organisasi ini betul-betul bisa tumbuh. Organisasi tumbuh karena SDM amil dan akhirnya juga tumbuh. Tumbuhnya SDM, kapasitas SDM,
kesadaran SDM, lalu pengetahuan skill of knowledge-nya itu tumbuh karena ada pembinaan dilakukan oleh siapa? Menteri Agama. Berarti yang salah siapa? Hah? Lalu gimana kita mau ngasih pembinaan? Kita udah siapkan SKKNI, kita udah kerjasamakan di LSB, tapi hak amilnya untuk TKP semua, nggak ada untuk peningkatan kapasitas SDM-nya. Ayo pernah nggak itu? Ayo sisihkan dong, hak amil untuk apa? Berapa orang tahun ini harus ikut sertifikasi, gitu harusnya Pak. Nggak nunggu, oh nanti kan ada kemenangan melakukan 3 hal dalam pembinaan, sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi. Ya nggak gitu terus kali gitu. Tapi dari Bapak Ibu juga ada upaya-upaya yang dilakukan. Halo. Hai. Biasa Pak, ujiannya orang belajar itu ya kalau nggak males ngapur. Dan setan selalu goda biasa. Next, Pak. Nah ini ada 11.000 sekarang udah 12 nih. Nah saya ingin menggeser perspektif. Ini saya analogikan, mungkin kemarin udah pernah dengar ya. Saya bikin analogi yang agak berbeda tapi sebenarnya tujuannya sama. Udah pernah dengar ini nggak saya bicara kemarin di Asinkronus bahwa ikan itu menyukai air. Sudah pernah dengar? Belum. Ikan itu menyukai air, tapi air itu yang merebus. Pelan-pelan ya. Dedaunan itu menyukai angin, tapi angin pula yang dedaunan. Manusia menyukai bumi, tanah. Karena berantem ya warisannya. Di juga kemarin ada yang sampai dibunuh gara-gara warisan. Tapi tanah yang mengubur manusia. Hati kita semua pasti suka dengan cinta. Cinta membuat mabuk. Tapi cinta yang seringkali membuat sakit hati. Tapi perspektifnya yang kita geser ini bahwa bukan air yang membuat ikan tidak termasak, tapi karena api yang ada di bawah tungku yang memanaskan air juga kita. Bukan angin yang menguburkan daripada dedaunan, tapi karena musim semi, musim gugur yang sehingga dedaunan itu memang harus gugur. Bukan pula tanah yang menjadikan manusia itu apa namanya terkubur, karena kita memang mati dan memang harus kubur, mau dijauhkan. Dan bukan cinta yang membuat sakit hati, tapi karena ego dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Tepuk tangan. Ini kita ingin mengajak Bapak Ibu merubah perspektif aja sebenarnya. Ya kan, berubah kan akhirnya dari statement pertama dengan yang kedua. Begitu pula Bapak Ibu dalam konteks kita merubah mindset untuk mengelola zakat dan wakaf ini, mengelola zakat utama untuk Bapak Ibu. Nah kalau ini ya, mohon maaf, ini jumlah amil ya, bukan ambil ya, ambilin, bukan ambilin. Yang tersertifikasi 2024 Bapak Ibu coba baru 1.755. Bapak Ibu udah ada yang pernah di sini yang pernah ikut sertifikasi? Belum. Udah. Skema berapa?
Apa itu Simadia? Ambil. Pelaksana apa? Amil pelaksana, Staf. staff. Oke. Itu pimpinan. Alhamdulillah sudah ada. Punya pimpinan banyak. Ada berapa? Rekam. Oh, masya Allah. Iya ini. Nah itu mestinya gitu Pak. Nah kalau lalu tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, ya susah. Karena saya itu menandaikan amil itu mirip dengan guru. Guru itu harus punya skill of knowledge, gitu ya. Harus paling tahu guru itu sebelum murid tahu. Ya, buku ajar dibikin gitu ya, materi-materi apa itu kalau RPL ya, rencana pembelajaran dibikin sama guru kan. Ya kan sebelum besok ngajar. Itu kalau dalam bahasa produknya itu fitarbiyati wa fitta'limi al-madah muhimmah. Itu penting. Bapak paham tentang aturan Undang-Undang 23, lalu PP-nya PP berapa? 14 2000. Alhamdulillah ini. Yang mudah-mudahan nggak tahu ya, ragu dari itu. Ya, itu penting. Tapi walakin natoriqo ahamu minal mata. Tapi strategi bapak ibu ini, bapak dua ibu dua ini, itu jauh lebih penting Pak. Bagaimana zakat pricing, bagaimana marketing of zakat, bagaimana manajemen of zakat, bagaimana pemberdayaan zakat itu jauh lebih penting strateginya daripada bapak punya bukunya solo onggok fikus zakat misalnya itu nggak ngaruh. Kalau bapak nggak punya strategi untuk meyakinkan para muzaki, ayo bayar ke tempat kami. Insya Allah amanah ini bukti-buktinya. Tapi at-tariqah muhimmah walakin al-mudaris aham min at-tariqah. Strategi ada semua ada, kalau nggak ada amilnya itu siapa yang menjalani ini? Kenapa? Karena bapak-bapak ibu-ibu ini adalah the backbone of the zakat movement. Gerakan zakat ini kalau nggak ada bapak ibu ambil tidak jalan. Tapi al-mudaris muhimun walakin ruhul mudaris aham min mudaris. Tapi kejiwaan bapak ibu sebagai amil yang profesional, sebagai amil yang amanah, sebagai amil yang akuntabel itu jauh lebih penting daripada hanya ada bapak ibu di dalam SK mendapatkan haji tapi tidak memiliki dampak untuk menggerakkan gerakan ini jauh lebih masif lagi. Kalau hanya butuh SK dari bupati, SK dari gubernur ada di dalam struktur, lalu tidak melakukan hal-hal yang tadi sebagaimana tujuan zakat untuk penentasan kemiskinan, untuk mensejahterakan umat, ya saya kan juga umat Pak, saya dulu bagi sejahtera, gitu juga Pak ini. Tapi ayat kita itu sudah selesai tulisannya. Apalagi masnya tadi itu bilang, tidak hanya umat Pak yang saya urus, tapi umat. Enggak gitu. Amil itu harusnya sudah selesai. Amil itu luar biasa. Profesi yang satu-satunya disebut di dalam Al-Quran, yang dimuliakan, yang diberi hak, itu amil. Apa ilmu ini luar biasa. Yakini itu sudah ada di catatan Allah Mahfud bahwa saya one day ketika setelah lahir. Kalau dalam istilah Jawa itu ada mocopat 11 itu mulai Mas Umambang itu jamin, lalu Ije ketika lahir, lalu sampai nanti Megatroh sampai Pocong itu. Ini ada yang ngasih jawab. Mohon maaf saya roaming berarti. Enggak, itu siklus kehidupan manusia 11 yang digambarkan oleh Sunan Kalijogo. Kita itu nggak pernah tahu. Pernah nggak kita milih? Ayo Pak, dulu pernah nggak cita-cita jadi amil? Maka saya juga tahu takdir saya hari ini jam ini berdiri di sini nggak pernah. Kita semua nggak pernah diberikan pilihan oleh Allah untuk lahir dari siapa, lahir di mana, nanti
pendistribusian ada selisihnya itu? Ini yang akuntansi ada nggak? Dari sini ke sini ada selisihnya? Ada. Mana selisihnya? Ini 5 miliar 2,9, ini 6,2, pendistribusiannya 8, ini selisih semua ini. Ini agak penting ya. 14, 72, 22, 21, 32, 31 masih penting lah. 40, 39 masih penting. Ini coba kemana itu? Oh, Bisa. saya bisa jawab ya. Karena hakikatnya zakat itu tajibu antuzak fauran, harus segera disalurkan, didistribusikan. Pak, ada tuh yang sampai melewati tahun. Oh, alasannya untuk pendistribusian di bulan Januari Februari. Ya nggak masalah, tapi harus ada penjelasan itu bagi nanti ada namanya catatan atas laporan keuangan. Kalau udah ada itu pengendapan, kalau udah pengendapan pasal, tadi katanya ada yang belum berisi pasal pidana itu, hati-hati urus dulu izinnya. Izin di provinsi tuh gampang, udah bagus. Gak mau aja kan guys? Urus Pak, karena bagi siapa yang tanpa izin dari yang berwenang untuk mengambil zakat, mengelola zakat pidana. Betul. Benar nggak? Ya. Coba buka undang-undang 23. Ada. Ini ya, ini baru LPZN. Saya juga menemukan banyak di LPZN 2024 catatan-catatan kritis kami terhadap pengelolaan zakat salarial. Next. Nah ini APBN, APBD yang dialokasikan, Pak. Ini tadi yang bilang kami nggak dapat, tapi ini Kemendagri, tuh, ada Pak. Kenapa Bapak Ibu nggak bisa mengakses APBD? Kan Bapak Ibu yang ngangkat bupati, wali kota. Di undang-undangnya jelas bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan enggak? Iya. Enggak ada pendekatan. Berarti Kondisi keuangan APBD yang memang ini Pak. oh lagi sama penekanan juga. Sambil pakai emot gitu tuh, yang anak kecil. Dari ya, ini alokasinya. Artinya apa? Bahwa nih, coba lihat. Total anggaran hibah kepada Basnas dari APBD itu 134. Ini loh Pak. Provinsi juga sama, kabupaten kota. Next, Mbak. Nah ini pengumpulannya. Zakat fitrah ini seringkali disebut apa tadi itu? Obalansi. Nah, ini ada suara, nggak ada ini, nggak ada jasadnya, ada suaranya. Ini yang naiknya yang lumayan ya. Tapi ini pernah turun Pak. Ini di kala COVID. Tapi obalansi itu begini, penduduk kita Muslim itu katakanlah 240 sekian juta, itu udah pukul rata aja karena manusia yang bernyawa wajib bayar zakat fitrah, kira-kira gitu. Itu yang jadi obalansi. Next. Nah ini zakat mal ya, bukan mall ya. Memang mall itu ya identik dengan mal karena di situ perputaran duit. Zakat mal dari tahun ini paling tinggi di sini. 2023 turun, 2024 naik. Next, ini kita ngomong ekonomi.
Eko itu apa? Satu. Eka. Jadi kalau ada orang namanya Eko, Eka pasti yang pertama. Kalau ada anak kedua, itu berarti boleh jadi anak kedua dari bapak yang pertama. Ngomongin ekosistem, sistemnya harus manunggal satu. Sekarang saya tanya, yang di Basnas, masjid-masjid sudah diberikan izin sebagai UPZ? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus masjid-masjid sudah, musola sudah, desa Sebagian sudah. Sebagian sudah. Pertanyaan saya, punya kampung zakat berapa? Satu, bantuannya satu berapa? 5 juta? 10 juta? 10 juta? Kecil banget. Bapak mau nggak kita bareng-bareng ayo menggeser perspektif tadi bahwa kemiskinan itu banyak kan ada di mana? Desa. Di rural, di desa. Coba bayangkan, saya kemarin udah ngomong, ini saya cerita aja, mungkin semoga menginspirasi bapak semua. Ketemu ketua Basnas Lampung, saya nanya, Pak Ketua Basnas, sama yang dekat nggak dengan gubernur? Oh iya, dekat mas. Gimana mas? Sama yang punya berapa desa? Punya 2000. Sampai bisa bikin 2000 kampung zakat. Gimana caranya? Rakor dulu, semua Basnas kabupaten kota ajak rakor. Lalu tolong terbitkan, tahu apa? Atau di kecamatan, Bapak udah terbitkan belum? Ini sudah, tapi belum. Per kecamatan itu nanti gini loh Bapak Ibu, nggak usah bingung-bingung harus nyari muzakinya. Biar muzaki itu mudah, taruhlah di kecamatan, taruhlah di desa. Gitu. Nah kalau desa itu di Lampung ya, semua desa jadi OPZ. Kayak di Ciamis, Jawa Barat, setiap desa itu pertemuan dinamis antara muzaki dan mustahik itu terjadi di situ Pak. Dan diajak untuk berinfak tiap hari 2000, nanti diambil. Gitu. Jadi setiap desa itu ruling place-nya terjadi, dinamikanya terjadi. Gak perlu harus jauh-jauh untuk kabupaten. Nah tetapkan itu menjadi kampung zakat. Bukan kampung zakat itu kampungnya para mustahik, salah. Kampung zakat itu bertemunya mustahik dan muzaki secara berkualitas di satu kawasan. Itu Pak. Programnya apa saja sudah kami tibakan dari yang akan menjelaskan. Kita kemarin terima kasih sama Bapak Ibu yang sudah kolaborasi di tahun 2024. Itu ada 118 kampung zakat. APBN-nya cuma 1,6 atau 1,7 ya. Selebihnya itu dari Basnas. Artinya kolaborasi ini bisa kok kalau kita mau. Setuju nggak Bapak? Pulang dari sini, terbitkan itu SKUPZ berbasis kecamatan, kumpulkan semua kepala KUA untuk menjadi fasilitatornya. Jadi bukan KUA sebagai UPZ bukan, tapi UPZ pada kecamatan A, kecamatan B. Tapi nanti yang Bapak Ibu pegang itu adalah kepala KUA. Itu. Nanti biar kepala KUA nunjuk siapa untuk jadi pengurus. Itu. Di desa juga begitu. Yang masa iya satu kabupaten Basnas misal di sini Bapak pengumpulannya ada berapa miliar? Kalau pengumpulan totalnya 3 miliar. 3 miliar udah memenuhi lah ya kalau value dengan masnya gitu ya. 3 miliar masih ya 3 miliar cuma satu kampung zakat gitu. Baru terbentuk di 2024. Iya. Nah baru 2025 Pak nanti dikolaborasi Pak. Biar Bapak juga bisa nyenggol tuh penyelenggara zakat dan wakaf, ayo dong gitu. Jadi bareng-bareng nanti ajak pasnya ajak Pak gitu. Jangan sendiri juga. Ya. Nah ini ekosistem ini kalau nggak digarap Pak, nggak akan jadi barang. Hanya angka aja. Next.
Itu bisa masjid menjadi sentral pengembangan dan pemberdayaan ekonomi. Cakep nggak? Cakep Pak. Dulu itu Nabi itu jangan dibayangkan Nabi itu secara profetik lalu tugasnya hanya ke masjid aja, hanya muter tasbih, subhan, kalau gitu. Enggak, Nabi ya ke pasar. Nabi ya kalau perang ya perang, dulu kan mau menyelesaikan masalah harus perang ya perang Pak. Nabi harus dakwah jalan ya jalan, bukan di dalam masjid terus muter tasbih gede, subhan, enggak. Ya, ini ekosistemnya ya, ekosistem yang saya kira ini itu belum tergarap di sini. Ini juga belum tergarap. Paling Bapak Ibu ini aja. Ayo, Bapak Ibu pernah nggak ngomong sama Nazir untuk bicara pemberdayaan? Iya. Belum pernah kan? Pengelola wakaf? Apa gunanya Pak? Bisa nggak sih program pemberdayaan itu blended antara zakat dan wakaf? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya bisa? Kalau kayak di lantai 24 kita contoh kita punya rumah sakit yang di Palu itu Ya, terpadu. pembangunannya dari dana wakaf. Lainnya wakaf. Ya, tapi terkait operasional dari kesehatannya itu dari zakat. Bisa. Bagus. Misal gampangnya gini. Ada Nazir punya lahan ya, cocok untuk pertanian atau perkebunan atau peternakan. Bapak Ibu punya fakir miskin datanya. Bisa nggak itu psikolog Pak? Bapak bisa bertani di lahan ini. Nanti Bapak ngobrol tuh sama Nazirnya, hasilnya ada bagi hasil ya, karena ini kita musyawarah gitu, atau mudharabah angkatnya, tergantung nanti tinggal dibagi aja keuntungannya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Pernah nggak melakukan obrolan itu? Halo. Coba. Berdiri dulu dong, berdiri dulu. Berdiri. Terus berdiri. Ada punggungnya temennya. Dikasih pijakan dulu. Pak hadap sini Pak. Baca selawat. 1, 2, 3 bilang dong. Ditepok-tepok sehat ya. Sehat ya. Nah, balik sekarang balik kanan. Ya, baca selawat sambil. Pijat-pijat 1, 2, 3, tepok-tepok. Sehat ya. Kuat lagi satu. Sekarang kenapa kok gak mau? Pijit-pijitan dulu. Nggak ada temen ini. Termoring dia Pak. Ada mereka. Biasa, nasi. Kampung. Biasa. Pak. Next Pak. Ini benar nih sampai pagi. Saya sanggup, asal ada kopi. Ya, mau kopi break. Kopinya dipecahin. Nah ini kelemahan regulasinya ini di sini. Siapa di antara 1, 2, 3, 4, 9 ini yang sudah main semuanya? Katakan. Baca itu Pak. Emas, perak, logam mulia, uang,
Yang main di 7, 6, 5, 2. 4, Dua. 2, ada yang 2, Ya. ada yang 3, Bapak 3, gimana? Yang zakat pernah Bapak terima itu gimana? Pendapatan. Zakat fitrah itu Lain. di gimana? Lain. Tersendiri itu. Lain. Pertanian perkebunan? Ya ada. Ada. Mbak, 3. Bapak Ibu sekarang saya tanya yang suka main di pendapatan dan jasa ASN. Saya soalnya sudah muzaki di sini. Rukun zakat yang pertama harus nisab, betul? Harus haul, betul? Nisab ASN itu udah masuk nisab nggak tiap bulan diambil? Ya, takjil, Pak. Takjil, Iya. memang puasa kita takjil. Daripada bayar sekaligus berat. Apa hubungannya takjil itu? Ya manis, Pak. Yang ada itu ajiu bitaubati qoblal maut. Itu ada itu. Segeralah bertobat sebelum wafat. Ayo. Sudah nisab? Belum. Belum. Sudah haul? Belum. Belum mau dipotongnya tiap bulan. Iya. Ya ini PNS saya, PNS Pak. Saya pengen nyontohin saya ini. ASN. Apa dalilnya Bapak? Karena dihitung dari 12 bulan. Itu loh Pak, nggak ada fatwa MUI di sini. Titip zakat. Jadi kayak saya itu dipotong tiap bulan, ya itu namanya titip zakat. Belum 1 tahun loh Pak. Iya, belum senisab juga belum. Satu nisabnya itu tuh 85 gram. Ini kan kias. Kalau nggak Syafi'i ya nggak ada kias juga. Ini karena Syafi'i ya. Itu kurang lebih kalau gajinya itu 6,5 juta per bulan. Tapi dipotong tiap bulan. Apa hukumnya? Tapi Pak, kalau dari awal emas dan ada puncak juga. Nggak sampai ya? Mas sekarang Ada mas tinggi. Oh, makanya. Tapi dipotong terus ya? Gimana? Karena mudi itu Pak, karena aturan dari mudi itu. Ya bukan, kalau nggak dipotong nanti Bapak ngambil zakatnya dari mana? Jadi kalau saya tahu kayak Bali kan. tapi ada yang sekarang dolar. ada yang baru Pak. Gimana? Itu berdasarkan Bisa dari sendiri. Ngerti. Siap. berdasarkan dari zakat penghasilan perhubungan. Karena daerah itu tergantung daerah masing-masing. Iya. Kalau kita zakat berdasarkan dari emas atau perak, untuk PNS saya rasa belum. Nah, apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang ini Emas Emas 2 juta per gram. bisa jadi 2 juta. Bayangkan. Yang murah sekarang Mas Jawa, Pak. Mas Kengkir, Mas Kertapati, Pak. Ini kita harus bagaimanakah mengerti para ASN kita. Sebab sudah banyak bertanya-tanya apalagi P3 kan sekarang. Apakah kami sudah sama Islam dan tahun? Cuma kita tanya berdasarkan fatwa majelis ulama tahun 3 tahun 2000. Itu saja. Oke? Baik. Eko, Pak. Nah oleh karena itu Pak, tugas Bapak sebagai amil di Basnas penting melakukan pembinaan kepada UPZ. Berapa kali dalam setahun Bapak melakukan pembinaan? Ayo. Ini ada perkembangan baru UPZ. Kamu sudah lapor belum? Kamu bisa nggak melapor melalui menara itu? Pernah nggak?
terus dijelaskan. Bapak pernah nggak meminta kepada bendahara yang ada di UPZ itu, Pak, Bu, sebelum motong kasih dulu dong surat puasa motong kepada para pegawai yang sudah menurut hitungan 1 tahunnya nanti dia sudah masuk misal begitu. Nanti saya tanda tangan tuh, saya memberikan kuasa kepada bendahara untuk memotong gaji saya untuk keperluan zakat saya sebesar itu, Pak, harusnya. Gak pernah tuh saya menerima begitu. Tapi setelah gaji pemotongan. Gimana tuh motong begitu? Salah apa enggak? Saya bertanya di hati, siapa yang berdosa? Gimana? Siapa yang berdosa? Kita semua bisa sering loh menyampaikan begini itu di Basnas. Ayo kita berbenah gitu. Tenang. Dia nggak Bu, tolong dilihat yang Basnas. Iya. Itu bisa dolim karena la tadrimu wala Tudlamun. tidak. Amin. Ya, Gimana kira-kira gimana? kamu itu berdosa nggak? Menurut Bapak bisa nggak? Dosa. Ya. Tapi Pak, ada perintah ini dari Pemda Pergub induksi bupati. Iya, tapi caranya Pak. Caranya bendahara itu motong milik saya itu dolim apa enggak? Nggak pernah ngomong, nggak pernah ngasih tahu Pak Muhib itu sudah masuk risop, jadi karena gaji Pak Muhib sekian, ruginya sekian gitu tuh. Nah, ini surat puasa. Tapi Pak, dalam Al-Quran Bapak tadi bilang khus min abwa. Iya, perintah ngambil, tapi ngambil juga harus ada etika. Ada saran hukumnya juga Pak. Kalau seandainya dia mau bermisi Pak, kadang-kadang kita ini nggak mau gitu. Makanya kalau dalam satu kabupaten itu ada perda, siapa yang tidak mau berimpak bersedekah, maka membuat surat pernyataan saya tidak mau dipotong. Bukan infak sedekah ya, itu sunnah. Zakat. Ini Pak. Ini Pak. Sudah hadir. Wah, itu ramai. Ya. Lalu masalah terbuka Pak, bulan ini kan selama ini kan menjadi hati saja. Kalau di daerah itu ada 2. Ada zakat dan infak. Kemarin kami ditanyakan apakah P3K itu zakat atau infak? Kata saya infak. Silakan berapa yang mau berinfak? 50.000 kah? 100.000 kah? Tapi kalau kepala dinasnya, pejabatnya itu adalah zakat. Kenapa kata zakat? Karena kalau musibah ngasih upah sekali Pak, itu ada tunjangan TPP. Gede kalau kepala dinasnya kan saya mengalami juga Pak, itu 20 juta. Respon sekretaris saya 3A-nya itu Pak 19 juta. 3B-nya itu 16 juta. Abaikan yang itu Pak, kira-kira. Ya, kira-kira kalau sekarang Bapak dari pejabat itu, bayangkan ini bayangkan aja. Lalu saya sebagai amil minta ke bendahara tolong langsung potong. Bapak rasanya gimana? Kalau saya kemarin dengan sudah menyebut hawa dan risotnya, saya ikhlas. Enggak, bayangkan ini Bapak dari pejabat yang itu tadi. Terus ujuk-ujuk itu Pak. Iya, Tiba-tiba lalu saya meminta kepada bendahara sebagai UPZ di sini ya kan, Bu, tolong dipotong Bapak pakai namanya pakai Muhammad Jaya itu potong ya zakatnya. Bapak tanpa dikasih tahu. Kira-kira perasaannya manusiawi Pak. Wong
innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Bukan manu burung ya. Manu'a itu artinya pelit. Kalau lagi kaya pelit, kalau lagi ada masalah suka curhat dong mak. Siapa ya? Ngadepnya ke sono dong. Ini kan juga tahu suaranya. Ya itu. Terima kasih. Ya, jadi pertama pertanyaan menghindari ngantuk. Jadi ada kasus di satu daerah. Secara kajian tadi, ya saya sudah ikhlas, tapi perlu diingat hukum positif yang berkaitan dengan keuangan, bendahara tidak boleh Rp1 pun memotong hak pegawai jika tidak ada pendukung, Pak. Akhirnya apa? Masuklah penyidik dari kejaksaan, dari BPKP dan sebagainya. Akhirnya apa? Rela itu berakibat. Maksud saya kan begini, Pak. Tujuan yang baik itu kalau bisa dicari dengan cara yang baik. Jangan dilihat dari sisi agama, tapi juga perhatikan sisi hukum positif ya, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Jadi kemudian Pak, saya juga pernah jadi PNS. Jadi saya mengingatkan dengan bendahara, Rp1 pun itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan coba-coba. Andai tidak ada surat kuasa, banyak sekali Pak bendahara yang kena akibatnya. Bukan hanya bendahara, atas yang bendahara sampai sekda selaku top manajer di kabupaten atau kota itu. Nah ini sekedar sebuah gambaran. Nah akhirnya apa? Dijelekkanlah institusi Basnas, dijelekkanlah. Kenapa kementerian tidak membina? Padahal itu karena ya gara-gara saling ikhlas itu, Pak. Nah jadi kalau saran saya dengan kawan-kawan, ya apapun ikhlasan tolong teken. Itu juga kadang-kadang begini, Pak. Ada juga pegawai yang nggak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, ya termasuk di kabupaten kami di Oku, kami nggak pernah mungut dari ASN, kami mungut dari komunitas masyarakat lain yang memang tidak sebesar dengan ASN KWSN itu rutin. Kami tidak fluktuatif, tapi justru fluktuatif itu keberkahan muncul, justru fluktuatif itu inovasi muncul. Jadi salah satu contoh membantu pedagang-pedagang ekonomi akibat terganjal dengan sebutan Bank 46 minggu 4 bayarin 6. Bukan BNI lagi, itu Bini lah. Terus atas nama koperasi, tapi bukan koperasi Pak, koperasi. Ya, koperasi itu bukan koperasi Pak, koperasi. Peras kau. Kayak politik fa wawo lam tak yafka. Ya, Fawalai itu kata tidak. Jadi minjem 100.000 Pak, dipotong 10.000, bayar 4.000 tiap hari. Akhirnya muncul angka 120.000, yang diterima cuma 90.000. Nah, Basnas muncul. Apa sih kendalanya di masyarakat kecil, tukang cendol dan sebagainya. Nah, pas muncul turun, kita bantu Pak. Memang dana zakat itu kalau sudah bantu jangan dibalikkan. Tapi kita tidak menggunakan dana zakat, dana infak, membantu agar jangan sampai terjerat oleh rentenir, oleh koperasi, oleh bank 46. Sedih Pak. Nah akhirnya apa?
Jadi contoh air kami di sana di samping porok-porok hotel itu. Jadi kami para muzaki itu tolong Jakarta didulukan. Kami mau nanam jagung, tapi hasilnya kamu jangan minta, akan kita bagi kamu sakit. Artinya apa Pak? Jakarta itu berkembang, dia ikhlas. Nah, ikhlas yang seperti itu yang dibolehkan menurut kami. Sedang kalau itu. Ya, terima kasih Kiai. Ini insight yang luar biasa. Jangan sampai koperasi ya. Ini kalau oleh saya dari sini. Koperasi menjadi koperasi. Kalau sudah nggak ada koperasi, ya mau Pak. Oh ya, Ya, makasih ya Bapak para Kiai. Ini menarik banget ya. Nah ini next. Nah ini potensi wakaf sekian, itu realisasi cuma segitu. Muslimnya ini segini banyak. Padahal kita itu diganjar berapa kali itu World Giving Index. Ya. Tapi muzakinya baru sekian, gitu. Penduduk miskin sekian 25 ini udah turun Pak, udah 23. Ya, ini cuma 11 juta. Jauh sekali. Ayo coba sekarang mainannya di pendaya gunaan apa? 1. Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. Ekonomi. 4. Dakwah. Sosial. Kemanusiaan. Kesehatan ada Kemenkes. Kira-kira kalau nggak diurus oleh Basnas beres ya? Ngapain saya urus? Kan udah ada Kemenkes, ada BPJS. Kolaborasi Pak. Kolaborasi. Ini andekan ini andekan. tapi di kami ada klinik, ada klinik Pak. Ada Kalau di klinik. bantu kami. Pendidikan ada dinas pendidikan, ada Kemendikmen, Ya. Kemendikdasmen. Kolaborasi juga. Selesai ya kalau nggak kita beresin itu soal pendidikan anak-anak. Belum Pak. Kalau dia kami Pak, karena kan agak miskin itu kan memang biayanya tidak ada. Kami itu yang kami bantu Pak. Betul. Pakaiannya sampai sepatunya segala macam itu kami bantu. Ya. Artinya semestinya itu kewajiban siapa? Negara menjamin. Ya. Ayo, ekonomi sudah ada yang lain. Ada UMKM, ada koperasi. Apa lagi? Bang 46. Iya kan? Mestinya itu kita yang cuma 2 aja sebenarnya. Ya. Halo. Mulai tukang-tukang kepala. Nah, kenapa kok begitu? Sejam lebih. Ya, nih kita harus menaikkan level of trust of public. 2020 sampai 2023 ya pemberitaan sampai sekian. Pengaruh banget. Pengaruh banget. Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu ini megang kendaraan. Kendaraan itu bahan bakarnya itu adalah bensin. Bapak Ibu kasih air, kira-kira jalan nggak? Jalan tuh mengendet Pak. Bayangkan, Bapak Ibu ini bawa namanya LPZ, Lembaga Pengelola Zakat. Bahan bakarnya itu trust of public. Kira-kira kalau nggak ada trust publik, kira-kira dapat nggak ini? Maka hati-hati Pak. Sekali kejadian waktu itu ada satu lembaga, semua turbulen. Semua turbulen. Gak Basnas, gak Lasnya, semua pengaruh. Karena ekosistem. Karena Bapak ini ada dalam ekosistem. Jadi kalau sistemnya ini sudah satu, ketika ada satu yang mengalami cedera kepercayaan publik, maka pasti nggak semua akan. Ya. Next. Nah ini juga tadi minimnya kapitalisasi dampak. Makanya harus kolaborasi, jangan rasa besar sendiri. Itu Pak. Terutama yuk semua nanti sepulang dari sini, mau
ngumpul lagi. Gimana caranya ngomong sama Pak Is, ngomong sama Basnas Provinsi, gimana caranya kemiskinan yang ada di Sumsel, nanti kita datanya ke Dinsos, berapa kemiskinan yang ada di kita ini di Sumsel semua, lalu Bapak Ibu bagi data itu kepada kabupaten kota, kita selesaikan ini dalam berapa tahun, itu Pak, baru itu Bapak Ibu nendang, namanya nendang. Next. Sampai jam berapa Pak? Katanya suruh sampai pagi. Setengah 10. Oh. Ya habis lah. Waduh. Yang tadi Pak. Nah, ini bukan ini satu tadi. Terus, nah ini temuan. Saya mau ngomong sini. Apa yang ditemukan oleh auditor pada lembaga keseluruhan, ya ini random saja ya Bapak Ibu. Enggak di tempat Bapak Ibu Mas, enggak random. Yang pertama kami kelompokkan menjadi 4. Yang pertama manajemen, enggak punya SAI, tidak ada evaluasi terhadap tugas fungsi pimpinan, wakil pimpinan, yang penting tiap bulan gaji masuk, amil pelaksana diperintah-perintah, kamu bisa enggak pengumpulan sekian, kamu pendistribusian kemana, kamu susun program. Bapak-bapaknya duduk manis, nanti datang jam 10, jam 11 sudah ngantuk, Jam 12 ke masjid. 12 ke masjid, habis itu pulang. Suryadi. Kalau modelnya begitu, wassalamualaikum. RKAT nggak ada, RKAT Basnas harus inline dengan Basnas Provinsi, Basnas Provinsi harus inline dengan Basnas Pusat. Amil Basnas tidak ada aturan administrasinya pegawai. SK amilnya nggak ada, gajinya nggak jelas, kedisiplinannya nggak tegas, SOP nggak ada, diklat nggak pernah ikut, kode etik amil nggak dibuat, tidak memiliki data aset kelolaannya. Saya pernah menemukan satu entitas, bapaknya sebagai ketua, ibunya bendahara, mantunya bagian pengadaan, anaknya bagian distribusi. Benar, langsung saya ngomong kepada pemerintah daerahnya, freeze. Ambil freeze ganti orang. Ini lembaga pengelola zakat atau perusahaan keluarga sebelumnya. Nih ya, pengumpulannya dulu nggak ada mekanisme, standarnya nggak ada koordinasi dengan pemerintah, tidak ada SOP, penyalurannya tidak ada penyusunan pedoman penyaluran, tidak ada kriteria asnaf yang harus dibantu. Pokoknya yang dekat ngomong ke saya bantu, yang nggak pernah ngomong nggak dekat ya nggak tahu programnya. Ya, tidak memiliki aturan administrasi dan lain-lain. Di kepatuhan apalagi ini syariah compliance, tidak ada program kebijakan syariah compliance-nya. Bahkan kalau ada inspektorat mendatang, jangan saya dulu. Ada yang menolak begitu. Padahal dalam siklus manajemen itu ada POAC, masih ingat? Planning, organizing, equating, and then controlling. Tapi kenapa kalau auditor datang kok tak gitu? Saya mantan auditor, saya 11 tahun di inspektorat. Ya, psikologi gini, jadi namanya audit itu gampang ini. Udah modis. Audit itu ini ada fakta-fakta, ini ada kriteria aturan, dibandingkan dengan audit. Fakta inline nggak? Kalau nggak inline, dicari apa penyebabnya. Penyebab itu mengakibatkan apa? Untuk menghilangkan sebab biar tidak terjadi akibat, maka diberikan rekomendasi. Sampai di sini Pak. Tidak ingin enak audit yang saya pelajari Pak, diklatnya itu mahal harganya. Bukan cuma gitu loh. Ada kriteria, ada fakta-fakta yang Bapak Ibu lakukan semua. Lalu ini ada aturan, dibandingkan aja SOP-nya gimana, undang-undangnya gimana, PP-nya gimana. Kalau ada sesuatu yang nggak matching, pasti terjadi sesuatu, ya.
karena nggak magic, dicari penyebabnya. Penyebab itu pasti ada akibatnya. Maka untuk menghilangkan sebab biar tidak terjadi akibat, maka diberi rekomendasi. Itu oke Pak, itu doang. Dulu ya belajarnya 7 mata kuliah harus lulus, tidak ada mekanisme yang jelas tentang Qardul Hasan tadi Pak Kiai menyampaikan, biar tidak jadi hutang, maka itu bank 46 itu, maka pakai infak sedekah, sudahlah Qardul Hasan aja. Nah saya pernah menemukan, saya tim pertama audit di Basnas RI, ada Qardul Hasan, saya cek PT, kenapa PT dibantu? Karena mau pilot. Siapa PT itu? Ternyata balik-balik orang ini juga. Masalah. Jadi Qardul Hasan harus berhasil. Next. Ini evaluasinya ya. Penyalahgunaan hak amin melebihi batas. Ada nggak di sini? Ada kan? Ada kan? Kok Bapak masih senyum gitu loh? Ini yang kami temukan. Penggunaan zakat untuk kepentingan pengurus. Ada ya? Ada kan nih? Ketawa sedikit. Belum terpisah laporan pengelolaan ZIS, bahkan ada uang wakaf. Wakaf ya gini. Wakaf di situ, dicatat di situ, dikelola kayak zakat, udah beda. SOP Restra udah banyak banget, kurangnya publikasi nggak pernah berani akuntabel, ya. Dan ini nih yang kasus dulu. Saya masuk di sini nanganin ini, masuk sini nanganin ini, sampai harus ke polisi dan lain sebagainya. Next. Terus, nah ini slide yang Bapak Ibu sukai. Saya yakin siakin-yakinnya indeks Bapak ini langsung zoom. Terima kasih. Ya, indeksnya langsung Terus. Ya, silakan. Terkait dengan ini, yang pembayaran Demikian yang dari tataran yang disampaikan oleh Dr. Muhyiddin, kan zakat itu kan wajib. salah satu kasubdit di Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.